Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Cawan, tiang Jawa asli. Inji. Tiang Tubanan mriki. Inji. Sing kula tangletaken wonten 3 ya. Sing pertama niku tentang tawasul atau kirim doa kepada ahli kubur. Nah niku kok napa kok ila ruh padahal jasate kok mboten dikatutaken. Nah ngoten. Kok ila jasati kok mboten dikatutaken. Badalan tiyang sing pejan niku jasate nggih tasik enten sing wutu, ngoten lho nggih. Enten sing niku pertanyaan pertama. Jane mboten dawa-dawa nggih. Sing nomor kalih ya. Nah niku tentang masih enten hubungane nggih meniku tentang salat yang mau ya. Tiyang meninggal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek kula ketinggalan niku tiyang sing pun meninggal niku enten 3 kaya ya. Sing pertama niku ruhe nggih mati, jasate niku dipangan uler nggih. Nggih dipangan apa mawon niku nomor 1. Sing nomor 2 jasate nggih pecah secara napa syariat, terus badane mboten dipangan ular wutu. Tapi rohaninya insyaallah tetap masih hidup nggih. Sing nomor 3 niku rohaniane nggih balik nang Gusti Allah, jasate nggih balik nang Gusti Allah. Lah niki ya napa tingkatan kados kula niki ya napa wong sing kaya wong kula niki wong syariat. Melok sing endi nggih? Melok sing melok langsung jasate kali roe melok nang Gusti Allah langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun mau, utawa melok sing jasate gak kena dicokot tula rohani nang Gusti Allah, utawa sing kena dicokot tula tapi rohanine nang Gusti Allah. Lah niki sik bingung nggih. Lah niki sing nomor terakhir niku bab salat niku mau ya, enten jalane ku mau. Salat iku nang Gusti Allah nek wis hakikat kados niku mau. Lah niki sing kula tanyaaken tentang salat niku. Salat iku kan nang Gusti Allah. Padahal Gusti Allah iku pun cidak ten urat nadi niki. Lah kula niku nek kadang-kadang nek salat lah kok jongkar-jongkir. Wong Gusti Allah nok kene. Ha niku kadang-kadang kula niku nek salat ngapunten nggih der-der. Ngapunten. Kula kadang-kadang nek salat wis Allahu Akbar, imame pun sujud, kula tasik berdiri eling nek kula niku tasik enten mriki. Rohani secara rohani ini ku tasik enten mriki. Dadi kadang-kadang imam wis assalamualaikum kula tasik berdiri. Lah niki ngapunten. Lah niki bagaimana nanti salat kula lan napa? Niku mungkin insyaallah rong wae sampun ngertos. Kula nyuwun inggih menika penjelasan yang lebih saya. Wonten ngapunten kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika manusia disebut, ketika makhluk disebut manusia, itu ada proses unsur jasmani, proses unsur rohani. Allah ciptakan kita jasmani dari saripati tanah, nanti akan kembali ke tanah. Proses ruhaniyah kita wanafahtu alastu birabbikum qalu bala syahidna. Proses ruhaniyah kita dari Allah nanti harus kembali kepada Allah. Bapak Ibu hadirin, itulah disebut manusia atau al-insan. Tinggal pertanyaannya, jasad dan rohani ini betul-betul manut apa aturan Allah apa mboten? Kalau jasad aturan syariat, kalau ruhani aturan hakikat. Lah, mengapa ketika orang sudah meninggal itu kalau kirim donga wasilah khususon ila ruhi jasati kok ora? Jawabnya sederhana. Krono jasati gak tampak. Tahu nggak tampak? Mboten wonten. Miturut pandangan umum. Nggih. Tinggal ruhaniyahnya saja. Sehingga khususon ila ruhi, khususon ila arwah. Arwah niku jamak dari ruh.
Berarti nek qawadah khususon ila arwah A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Makanya kirim donga lewat Fatihah nek umpama orang 10 langsung mawon khususon ila arwah A, B, C, D, E sampai selesai. Atau khususon ila ruhi si A, khususon ila ruhi si B. Ngoten nggih mboten napa-napa. Sak kersa jenengan. Mengapa harus ila ruhi jasati kok ora? Jawabannya karena jasadnya di dunia sudah tidak ada. Yang terpenting di situ ketika wasilah, ketika jenengan tawasul kirim donga, sing penting lho. Idza matabnu adama ing kotoa. Ketika salah satu anak putu Adam iku meninggal dunia, maka terputuslah semua amaliyahnya kecuali 3 perkara. Sodakotin jariyatin au ilmin yantafa'u bih au waladin solihan. Niki Pak, anak soleh, yang disebut anak soleh itu anak yang hatinya sudah mencapai makrifat Allah. Ketika beliau tawasul atau kirim donga, ciri anak yang sudah soleh mungguh Allah makrifat, mesti ora rumangsa dheweke sing nglakoni, tapi di dalam hatinya akan muncul bahwasanya sumber wasilah iku parannya sangka Gusti, yang Allah ada di dalam dirinya. Huwal awwal wal akhiru wad dhahiru wal batin. Al-Hadid ayat 3. Allah itu di awal, di akhir, di dhahir, di batin. Di situ Pak. Beliau itu sudah selalu di situ. Sehingga inilah wasilah atau tawasul kirim donga sing mesti ditampa dening Allah. Dijawab di dalam surah Al-Maidah ayat 27. Mana tawasul atau kirim doa yang diterima oleh Allah? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amal ibadah apapun yang diterima oleh Allah adalah sesungguhnya ibadah yang diterima oleh Allah, amaliyah yang diterima oleh Allah manakala datangnya bersumber dari hati yang bertakwa. Artinya bertakwa, tinggalkan larangan, menjalankan perintah. Secara ruhaniyah tinggalkan larangan. Mana larangannya? Jangan beriman selain Allah. Mana perintah? Fa'budu, hanya beriman pada jelas yang wujudnya Allah, laisa kamislihi syai'un ini. Kalau boleh saya ringkas, ketika bertawasul hatinya bertajalli pada Allah. Bertajalli itu apa? Menetapkan akunya yang ada di dalam dirinya itu akunya Allah. Urip niki lho Pak. Pun nomor 2. Nomor 3 tentang masalah sholat. Jenengan mengke ojo heran, tur yo ojo kaget. Nek umpama mangke dalu nanti malam sampai praktekno sholat tahajud dengan hati jenengan iki terus menerus ingat pada Allah terus lali rokaat, jangan heran. Sehingga beliaunya bertanya, bagaimana imamnya sudah salam saya masih berdiri. Karena yang namanya khasyi'un, hati jenengan iki kesentrongan cahaya makrifat oleh Allah, hati ini dilalaikan dengan urusan selain Allah, akhirnya jenengan lali hitungan rokaat. Bagaimana hukumnya? Ini tidak akan pernah bisa dijawab di dalam syariat, dia salah atau tidak. Enggak bisa. Dimaklumi karena hatinya lalai dengan selain Allah. Kalau boleh saya katakan, ya niki jadab Pak.
Ya niki ati sing ditarik Allah ning singgasana Allah sehingga ati iku lalai dengan selain Allah. Bagaimana hukumnya? Secara hakikat no problem. Nggak ada masalah. Sebab hukumi majedub. Hukumnya orang hati yang lalai pada Allah, laksana lalai pada selain Allah maksud saya. Terus hanya ingat pada Allah, laksana jenengan poso Ramadan, awan-awan jam rolas lali nek poso, jenengan makan sate sak piring. Lali nek poso, hukumi batal mboten? Beda lho Pak, lali ambek ngelali. Beda nggih? Beda. Beda. Ketika jenengan dilalaikan Allah dengan selain Allah, artinya hati jenengan iku hanya teringat pada Allah karena Allah dekat pada diri jenengan. Maka hukumnya sholat sampai di mata Allah. Justru sholat yang seperti inilah Pak Bu. Miturut surat Al-Baqarah ayat 238 sampai buka. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta wa kumu lillahi qanitin ay khoshi'in. Ada sholat secara jasmani. As-sholawah ay al-maktubah. Sholat yang diwajibkan dilakukan jasad ada 5 duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi ayatnya tidak berhenti di situ. Was sholatil wusta. Sholat tengah. Niki kalau saya tarik di dalam tafsir syariah, di dalam muhakamah, apakah tafsir Munir, tafsir Mundir, Ibnu Katsir dan lain sebagainya, itu ulama khilaf. Ada yang mengatakan sholat asar, ada yang mengatakan sholat maghrib. Udah. Kalau saya tarik wassolatil wusta, di sini adalah sholat tengah. Secara hakikat adalah sholatnya ruh. Madebi ruh menyang Allah. Apa madebi? Ini wajah tuwaj. Ya, sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Niki. Karena Allah dekat Pak, terasa dekat. Kita merasa Allah dekat. Ya menghadapkan wajah ruh pada wajah Allah. Sinten mawon siapapun jenengan, kalau ruhaniah hati jenengan sudah merasa Allah dekat, bahkan di depan jenengan mesti ati iki gendeng Pak. Gendeng ati iki. Gila. Gila pada Allah, mboten gila selain Allah. Sekarang ini, baik mana gila nang Allah ambek gila nang bojone wong? Ayo. Ya jelas lebih baik gila pada Allah. Tapi resikonya jenengan manakala gila pada Allah, jenengan pasti lalai terhadap selain Allah. Dan inilah yang ditunggu-tunggu Pak. Inilah yang ditunggu-tunggu seluruh umat manusia. Rasulullah sebelum beliau wafat, kaifa ummati ya Jibril, piye umatku sok Jibril ketika saatku tinggal. Artinya apa? Jenengan itu diaturkan, diharapkan untuk sampai pada makrifat Allah. Karepe wonten mriku. Jadi mboten napa-napa bah. Jenengan sholat dalam keadaan seperti itu miturut pandangan hakikat. Tapi pesanku ojo dadi imam. Ya. Nggo nek dadi imam, isok-isok subuh dadi 10 rakaat. Isok-isok gak salam. Wis dadi makmum mawon. Itulah tanda jenengan diletakkan Allah di khos. Kalau diletakkan Allah khawasul khawas, beda maneh. Ruhaniyah bener lali dengan urusan selain Allah. Tapi akal masih bisa sambung. Oh, aku sih oleh sak rakaat, oleh mboten napa-napa. Sebab khawasul khawas iku ngasto membawa 4 sifat. Sidik, fatonah, tabligh, amanah ada di sini. Kalau khos jadab Pak. Wonge jenenge majedub, kelakuane jadab. Ya niki mboten saged. Nggih, mboten. Masih ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama Riono Tubanan. wabarakatuh. Ada
mohon penjelasan 3, yaitu 1 masalah kenapa orang-orang waktu penggalian kuburan itu kok bikin ganjel 3 gitu. Ganjel dari tanah. Nggih. Iku bantali gitu. Nggih. Terus masalah supaya dijelaskan masalah kidambako, dan ketiga masalah istiqraq wakidiyah, istiqraq akadiyah. Demikian, terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istidrok ahadiyah iku ngeten, Pak. Ati sampean ono dorongan, ya. Suhudul wahda fil kasroh. Ono dorongan bahwasanya semua apa yang wujud iku wujudnya Allah, la maujudan illallah. Artinya sampai melihat beberapa wujud dunya iki. Wadah. Ada wujudnya godong, wujudnya gelas, wujudnya apapun. Istighraq jenengan iki ditarik nyawang hidup, nyawang urip. Berarti kalau hati sampai nyawang hidup tidak ada 2. Ahad. Kul katakan Muhammad huwa utawi hidup iku Allahu utawi jenenge Allah iku ahadun ahad esa. Jadi yang nyata yang tanpa bukan gelasnya, Pak, bukan wujudnya makhluk, tapi yang tampak yang nyata itu mung wujude Gusti Allah miturut pandangan mata hati jenengan. Untuk mencapai sampai di wilayah tersebut jenengan harus lewat zikir sir atau zikir jahri, tapi harus disertai sirul asror, yaitu zikir su'aul basyirah, rasa. Nanti kalau rasa sudah rampung, ainul basyirah ketemu. Kalau ketemu sudah rampung, hakul basyirah menyatakan innani anallah, sesungguhnya aku iki Allah, bukan aku hamba ini sudah lepas. Pun 1. Nomor 2, masalah ganjel telu kuwi. Nggih, mohon maaf iku ular-ulare wong Jawa. Setunggal secara syariat mayite cekak ngeblak ngadep mendukur. Wis iku cara syariat akal. Ning artinya cara hakikat nyuwun sewu, Pak. Ada 3 perkara, yang 3 perkara ini harus sampai fanakno manakala jenengan mengharapkan sampai ke ahad. Apa 3 perkara? Kholik, salik, atau yang melihat, terus kholik, Allah yang dilihat atau yang disembah, terus mata yang kanggo melihat. Ada 3 hal, makhluk, kholik, atau sesuatu yang dibuat untuk menghadap kepada kholik. Berarti 3 hal ini adalah nama, masih nama. Hei wong Islam, sapa Tuhanmu? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Surat Maryam ayat 6. Allah pangeranku, oh kholik. Terus makhluke jenengan kali kula. Terus dalane lewat apa? Buat untuk sampai pada Allah, lewat sholat kenal, lewat zakat, pokok ibadah mahdhuf atau ghairu mahdhuf. Iku toriko semuanya, itu jalan itu. Bapak Ibu, dikatakan sudah sampai, maka 3 ini harus tiada. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Ikuti dalam hikam, Pak, kitab hikam Syekh Ibnu Athaillah dawuh terkait masalah makrifat atau sudah sampai ke ahad. Yang melihat disebut makhluk tadi harus fana. Yang dilihat disebut Allah itu harus fana. Karena itu nama. Mata untuk melihat itu juga harus fana, hilang. Terus nama apa? Gak bisa, Pak.
jenengan menamakan. Iki nomo nopo? Niki nomo nopo? Gak bisa. Inilah yang dimaksud laisa kamislihi, kewujudannya Allah itu tidak bisa kau namakan, tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu apapun. Cuman harus sampean rasa itu. Jadi tiga harus difanakan. Cuman prosesnya itu harus ada dulu. Ada yang menghadap, ada yang dihadap, ada fasilitas kanggo menghadap. Kalau sudah ditata, nantilah hancur Pak semuanya. Jadi yang namanya apa tadi? Ganjelan tadi, soyo suwe, soyo ilang, hancur. Makanya kuburan kan asalnya munduk. Suwe-suwe lak leter, ambles. Ambles. Ini Pak. Iku maknane koyok-koyoke ono ning sejatine ora ono. Wis. Boleh aku iling pertanyaan yang dari Abah tadi belum saya jawab. Matiku dalam keadaan apa? Boleh iling melihat? Mau belum kejawab. Ada 3 kematian tadi bentuknya. Jasad mati, ruhnya mati. Jasad mati, ruhnya hidup. Jasad utuh, terus apa? Roh kembali pada Allah. Kita ada di mana? Ngeten Pak. Tergantung kita waktu di dunia itu bagaimana. Kalau kita di dunia ini, mohon maaf, taat hukum syariat, tapi ruhaniyah kita itu tidak taat hukum hakikat, maka yang terjadi kita, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, barangkali ini kurang bisa diterima, kami atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ngeten, jasad tetap hancur Pak. Karena jasad kita dari tanah kembali ke tanah. Tinggal ruhaniyah kita bisa kembali kepada Allah apa enggak. Kalau di dunia jenengan ini sudah terang yang namanya alam, maka saya pastikan akan bisa kembali. Ini yang disebut hidup. Ada istilah mukso Pak. Jasati hilang. Sak roe gak ono tinggal ulesi. Kan ada. Ini namanya mukso. Ini karena ketika saat di dunia kita punya kasyaf. Kita punya karomah. Ada yang jasadnya wutuh Pak. Wutuh tuh. Sampai bertahun-tahun wutuh. Ini karena memang kita di dunia saat di dunia itu punya karomah. Kasyaf. Cuman pertanyaannya ruh ini nyampe apa ora? Lebih lama mana kita dengan Fir'aun? Fir'aun sampai sekarang yo jasadnya wutuh. Karena dibalsem. Itu kan cuman proses. Itu. Kita nggak butuh jasad utuh atau hancur, nggak butuh. Yang kita butuhkan ruhaniyah ini bisa kembali kepada Allah pun enggak. Tergantung ruhaniyah kita ini kembali bisa atau tidak, sampai lihat di dalam surah Al-Baqarah 257. Tergantung ketika saat di dunia kita ini, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Di dunia ini hati kita sudah enggak buta pada Allah, nambaden. Hati kita sudah menjadikan Allah sebagai iman yang kokoh atau tidak. Hanya itu. Bahasa lain, iman kita sudah ihsan atau belum. Kalau sudah ihsan, mesti husnul khotimah. Cirinya ada di situ. Kalau kita di dunia syariatnya kita patuh, otomatis jasad kita itu diterami oleh Allah. Kalau tidak, ya udah. Sekarang yang terpenting ruhaniyah kita. Apakah ruhaniyah kita bisa diterima oleh Allah apa enggak?
Kalau ruhaniyah kita masih najis, membawa syirik walaupun hanya sebiji sawi, jangan harap ruhaniyah kita itu bisa diterima Allah atau bisa kembali padanya. Syirik itu apa toh, Pak? Ada iman selain Allah. Contoh tadi saya beriman, ada iman bahwasanya kopi itu bisa memberikan manfaat, memunculkan rasa pahit. Di situ. Ini berarti syirik saya adalah disebut syirik khafi, syirik yang lembut, lebih lembut daripada air, lebih halus daripada angin. Ini jarang diterangkan di tengah masyarakat. Kebanyakan kita itu diterangkan syirik jali, syirik yang jelas. Apa? Kita beragama selain agama Islam. Jali. Tapi syirik khafi tidak pernah kita dapatkan karena memang tidak diterangkan. Tergantung kita. Kembali kita mati dalam keadaan posisi yang mana. Yang terakhir tadi adalah mati jasad hancur, rohaniyah mati. Iki coro nopo kuadrat. Ketika di dunia kita tidak mengenal hukum syariat, lebih-lebih ruhaniyah kita tidak mengenal Allah kang sejati, begitu. Terus yang kedua, tadi dari Mbah tadi pertanyaannya saya lupa tadi yang kedua. Apa Mbah? Oh, kidambako. Bapak Ibu, kita tahu di dalam Nahdien kita diajarkan mengenal sifat Allah. Khususnya sifat wajib di dalam aqaid sekat ya. Di situ ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat maknawiyah. Khusus di dalam kidambako adalah salbiyah. Artinya sifat wujudnya Allah, wajibnya Allah yang tidak bakal dimiliki oleh makhluk yang berbentuk manusia. Wujud kidam. Kidam itu maknanya dahulu. Artinya secara syar'i sebelum adanya dunya saisini, ma fis samawati wa ma fil ardi, wujude Allah iku langkung rumiyin. Keadaan iku keadaane Allah, bukan situasi, adanya Allah itu langkung rumiyin lebih dahulu daripada selain Allah. Itu secara syariat bisa diterima. Akhirnya di mana ada sesuatu yang diciptakan pasti ada yang menciptakan. Wujud yang menciptakan dengan yang diciptakan jelas tidak sama. Jelas tidak sama. Disebut kidam dahulu ya, luweh dhisik ananing Allah daripada selain Allah. Bahasa wene sebelum wujude wit utawa jenengan iki ada Nur Muhammad. Ada yang disebut Nur Muhammad. Apa Nur Muhammad? Wiji kang dumadi sak lebeti urip. Sel yang terjadi sebelum wujud jenengan kalih kula. Bahasa manusia di dalam nutfah itu adalah mani, itu ada sel, ada hidup. Itulah Pak yang disebut Nur Muhammad. Jikalau tidak ada itu, nggak mungkin akan terjadi wujud kita sebagai manusia. Ketika saat Nur Muhammad itu yang nantinya akan disebut ruh wa nafakhtu, dan kutiupkan ruhku, kata Allah terhadap jasad. Jikalau tidak ada Nur Muhammad itu tidak akan terjadi manusia. Tapi ketika saat itu ditangkep ke Gusti Allah sing jenenge ruh terhadap jasad, maka itulah disebut al-insan, manusia. Jadi sing disebut hakikati kidam pada diri manusia yaiku sing diceluk Nur Muhammad yang pada akhirnya disebut ruh. Pun
itu kidam. Terus bakok makna murate syariate kekal. Kekal iku manjinge teng pundi? Kekal iku manjinge dateng roh. Roh diunggahno Nur Muhammad diunggahno urip. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan mandang dari sisi mana roh dan Nur Muhammad? Kalau memandang dari sisi ahad, maka sejatine Allah yaiku kang disebut wujud kang sejati nyatane nurullah jenengan kalih kula niki. Makane menungso sak jagat iki akeh banyaknya itu tak terhitung. Ada yang sama, Pak? Ada yang sama? Enggak ada. Rupanya enggak ada yang sama. Inilah nanti akan kita membahas sifat wahdaniyah Allah di dalam sifat ma'ani. Ini untuk memahamkan datang jenengan bahwasanya aku Allah, supaya bisa dikenal wujudku terhadap hambaku, maka tak dohirna wujudku kang rupa nurullah. Wujude nurullah yaiku isi dunya saisi. Tapi ingat, wujudin dunya saisine iku dudu wujudku. Bingung toh tambahan? Wis, laksana Allah iku setrum Pak listrik. Supaya jenengan kenal wujude setrum listrik, setrum iku ngomong, tak dohirna wujudku rupa cahaya iki. Nur iki. Nur iku berarti wujudku, supaya dikenal ambek hambaku makhluk iki. Tapi cahaya iku duduk wujudku. Jikalau kau jenengan manusia pingin roh wujudku, kabel setrum demoken. Jenengan lak ngejer gitu, langsung akal sampean lepas. Tapi terasa nikmat. Gak iso sampean gambarno wujude Allah itu. Wujude setrum gambarno bagaimana. Tapi bisa sampean buktekno dengan cara ndemok kabel sing ono setrume. Engko lak jenengan ngejer tapi ojo suwe-suwe, Pak. Game sampean korek suwe gitu ya. Mengapa saya katakan cahaya iku wujude setrum? Karena apabila tidak ada setrum gak mungkin metu cahaya. Tapi cahaya itu duduk wujud sejatine setrum. Wujud sejatine setrum iku bisa jenengan buktikan dengan cara jenengan demok. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 dibuka. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa di antara panjenengan dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah di dalam alam musyahadah makrifat, maka dua syarat harus sampean lakoni. Pertama, falyamal amalan shalihan. Setiap detik, setiap napas berzikir jenengan. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan sekali-kali dalam hati jenengan ada iman selain Allah ketika jenengan beraktivitas apapun. Ojo rumongso jenengan ning ati iku makhluk rumongso isok ngene isok ngono, bisa ini bisa itu, punya ini punya itu, buang jauh-jauh itu. Kalau itu sudah kau buang, maka akan muncul di dalam hatimu yang bisa apapun itu hanyalah akunya Allah. Itulah Pak Bakok. Jenengan jadi bakok di dalam diri manusia itu tempatnya disebut ruh. Ruh itu ora iso mati. Ora iso. Ruh yang bagaimana yang disebut ora iso mati? Ruh yang sudah wusul pada Allah. Ruh yang tidak mati, ruh yang disebut ruh yang tidak mati adalah ruh yang sudah wusul sampai pada Allah. Lah bagaimana ruh yang belum bisa wusul kembali pada Allah?
disebut ruh kang mati. Disebut mati itu di dalam alam kegelapan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Roh iku mati di dalam alam barzah, tapi matinya iku tersiksa. Disebut mati karena tersiksa. Lagi kok dibangkitkan, artinya ditangekno maneh kaya dene suket nalikane ketiga iku mangga ketok sukete sebab enggak ada air. Ketika air hujan datang maka sukete padha cukul. Lah inilah hari kebangkitan. Artinya siapapun jenengan kali kula sebelum datangnya hari berbangkit yang diterangkan di dalam syariat, ning dunyo iki bangkitlah ruhaniyahmu dari belenggunya hawa. Sebab kalau tidak bangkit dari itu disebut roh ini roh sing mati. Makanya wong Jawa ngomong batang urip ada di situ. Jadi bakok itu mbah, di letaknya adalah, maksud bakok adalah kekal, letaknya ada di ruh. Artinya ruh tidak akan pernah mengalami kematian. Ruh yang bagaimana? Ruh yang sudah wusul dateng Gusti. Makanya perlu aqaid 50 iki jenengan pahami estu. Untuk man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ngerteni ngenal jati diri jenengan iku sapa? Sejatine sapa? Mengapa di situ barang siapa yang kenal dirinya faqad arafa rabbahu, dia akan kenal Tuhannya. Lah ini loh Pak yang disebut ingsun sejati. Mengke lungguhe ana gunung. Lah sadurunge ngamalno teng mriku ana beatane. Untuk nduduhno jero gelas njabane gelas iku sejatining Gusti. Lah piye carane untuk wusul teng mriku? Untuk bisane wusul teng mriku fastaqamu, jenengan ojo leren-leren oleh zikir.